istihadah, dan nifas. Diberikan kemudahan bagi wanita dalam Islam dengan perhatian yang khusus. Apalagi para ulama telah mengkhususkan kajian yang sangat luas dalam buku-buku mazhab fikih yang biasa dikenal dengan fikih wanita. Di antara pokok bahasan yang paling urgen dalam fikih wanita tersebut adalah fikih haid. Haid secara bahasa menetes dan mengalirnya sesuatu. Sedangkan menurut istilah syariat adalah darah yang keluar dari rahim wanita dalam keadaan sehat selama masa tertentu. Dan bentuk darah tersebut hitam dan menimbulkan bau tak sedap, menyebabkan rasa perih dan naiknya suhu badan bagi wanita. Bagi anak-anak yang masih kecil, tidak ada baginya taklif syar'i hingga datang masa haidnya pada umur tertentu yang berbeda pada setiap wanita berdasarkan kondisi dan lingkungan serta beberapa faktor yang mempengaruhi. Tidak ada batasan tertentu keluar darah haid. Mayoritas wanita keluarnya darah haid berkisar antara 6 atau 7 hari. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada Himnah binti Jahsy yang pernah mengalami haid dalam waktu yang lama. Rasulullah bersabda yang artinya, hitunglah masa haidmu selama 6 atau 7 hari seperti ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan selebihnya mandilah. Hadis riwayat Abu Daud. Beberapa permasalahan seputar haid yang telah dijelaskan oleh para ulama dalam buku-buku mereka. Hukum asal wanita hamil tidak akan haid kalau ia melihat darah mendekati masa persalinan disertai rasa perih, maka darah tersebut adalah darah nifas. Dan jika tidak disertai dengan rasa perih atau kalau waktu persalinannya masih lama, maka darah tersebut adalah darah haid. Jika haid datang sebelum atau setelah tanggal kebiasaan wanita, demikian pula jika jumlah harinya berkurang atau bertambah, maka ia tetap dianggap dalam masa haid selama ia yakin darah yang keluar adalah darah haid, maka selama itu pula ia dianggap dalam masa haid. Dan jika ia tidak melihat darah haid, maka ia telah bersih. Ulama juga telah menjelaskan bahwa tanda berakhirnya haid bagi wanita diketahui melalui keluarnya cairan putih. Ia adalah cairan putih yang keluar sebagai tanda berakhirnya haid. Jika tidak keluar, maka tandanya adalah kering. Setelah diletakkan kain putih di tempat keluarnya darah, dan kain itu kering dan bersih. Bab-bab dalam fikih yang menjelaskan tentang masalah haid membahas dua hal penting: cairan keruh dan cairan berwarna kuning. Cairan kuning adalah darah kuning yang keluar dari kemaluan wanita. Cairan keruh adalah keruh yang berwarna kuning bercampur warna hitam. Kemungkinan cairan tersebut keluar di masa haid atau rangkaian masa haid, dan sebelum waktu bersih. Dalam hal ini, wanita tersebut dianggap dalam masa haid. Berdasarkan hadis Aisyah yang mengatakan bahwasanya beberapa wanita memperlihatkan kepadanya tempat parfum yang berisi kapas yang dilumuri dengan darah kuning. Lalu ia berkata, "Jangan kalian tergesa-gesa sampai kalian melihat cairan putih yang menandakan berakhirnya masa haid. Akan tetapi, jika ia melihat cairan tersebut di masa bersih, maka ini dianggap cairan biasa, tidak wajib wudhu dan mandi." Dalam hadis Ummu Atiyah disebutkan bahwa ia berkata, "Kami tidak menganggap cairan keruh dan cairan kuning di masa bersih sebagai darah haid." Hadis riwayat Abu Daud. Hukum darah haid yang terputus-putus. Jika seorang wanita melihat keluar darah lalu terhenti, kemudian keluar lalu bersih, maka dalam hal ini ada dua kemungkinan.
keluarnya terus-menerus sepanjang waktu. Darah tersebut adalah darah istihadah. Keluarnya terputus-putus, di mana terkadang darah tersebut keluar, lalu berhenti, lalu keluar lagi. Maka masanya bagi seorang wanita dua kondisi. Pertama, jika masa berhentinya kurang dari sehari, maka ia termasuk darah haid. Kedua, jika ia menemukannya di masa bersih, berdasarkan tanda-tanda bersihnya wanita, maka ia dianggap tetap bersih, baik darah tersebut banyak maupun sedikit. Terputusnya kurang dari sehari atau lebih. Istihadah. Telah jelas perbedaan antara darah haid dan istihadah. Keluarnya darah dari kemaluan wanita secara terus-menerus tidak berhenti. Kalaupun berhenti, hanya dalam beberapa saat saja. Juga bisa dibedakan antara darah haid dan istihadah, bahwa darah haid itu hitam pekat, adapun darah istihadah merah muda. Darah haid mengeluarkan bau tak sedap, adapun istihadah tidak berbau. Darah haid tidak beku, darah istihadah sebaliknya. Darah haid keluar dari dalam rahim, istihadah dari bagian bawah rahim. Darah haid sehat dan normal, istihadah karena luka atau sakit. Darah haid keluar pada waktu-waktu yang telah diketahui, dan istihadah tidak bisa diperhitungkan. Beberapa keadaan wanita istihadah. Wanita istihadah mengalami 4 kondisi. Pertama, wanita yang memiliki masa haid tertentu sebelum istihadah. Dalam hal ini, wanita tersebut menghitung waktu kebiasaannya dan selebihnya dianggap darah istihadah. Dalam hadis Aisyah disebutkan bahwasanya Fatimah binti Abu Hubais berkata, "Wahai Rasulullah, saya tidak pernah mendapati masa bersih. Apakah saya harus meninggalkan salat selamanya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak, karena darah yang keluar sebagiannya darah yang keluar dari pembuluh darah. Akan tetapi, tinggalkan salat di waktu kebiasaan haid Anda. Setelah itu mandi dan dirikanlah salat." Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bagi wanita yang tidak memiliki masa haid tertentu, akan tetapi ia mampu membedakan antara darah haid dengan darah istihadah, dalam hal ini wanita tersebut beramal berdasarkan keyakinannya. Dari Fatimah binti Abi Hubais disebutkan bahwasanya ia pernah istihadah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Jika di masa haid darahnya berwarna hitam, jika darahnya seperti itu, maka janganlah engkau salat. Namun jika darah yang keluar tidak seperti itu, maka berwudu dan dirikanlah salat, karena itu hanya darah biasa." Hadis riwayat Abu Daud. Ketiga, bagi wanita yang tidak memiliki waktu haid tertentu dan tidak pula mampu membedakan antara darah haid dan darah istihadah, dalam hal ini wanita tersebut mengikuti kebiasaan mayoritas wanita muslimah di sekitarnya. Masa haidnya dihitung selama 6 atau 7 hari setiap bulan, dimulai sejak kali pertama ia melihat darah, dan selebihnya dianggap sebagai darah istihadah. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Himna binti Jahshin, "Hitunglah 6 atau 7 hari sebagai masa haid. Setelah itu mandi dan dirikanlah salat selama 23 atau 24 hari, dan puasalah pada hari-hari itu. Yang demikian itu engkau lakukan setiap bulan seperti kebiasaan haid mayoritas wanita, demikian pula masa bersih mereka." Hadis riwayat Abu Daud. Keempat, wanita yang memiliki kebiasaan masa haid dan ia juga mampu membedakan antara darah haid dan darah istihadah. Dalam hal ini, wanita tersebut berpatokan pada kebiasaannya, karena kebiasaannya lebih konkret dan lebih meyakinkan. Namun, jika ia lupa waktu kebiasaannya, maka ia berbuat sesuai keyakinannya. Beberapa permasalahan. 1.
Jika seorang wanita mengetahui masa haidnya, namun ia lupa jumlah harinya, maka ia mengikuti kebiasaan mayoritas wanita di sekitarnya. 2. Jika seorang wanita mengetahui jumlah hari haidnya, namun ia lupa waktu permulaannya, apakah di awal bulan atau akhir bulan, maka ia menghitung haidnya di awal bulan. Dan jika tahu bahwa kebiasaannya di pertengahan bulan, namun lupa tanggalnya, maka ia menghitung haidnya mulai dari tanggal pertengahan bulan. Jika masa haid seorang wanita telah berakhir, namun ia istihadah, maka ia wajib mandi, lalu ia menutup kemaluannya dengan kain dan dianggap sebagai wanita bersih, yang mana ia wajib mendirikan sholat, berpuasa, tidak terhalangi oleh darah yang keluar. Adapun cara bertaharahnya adalah 3 pilihan, yaitu pertama, ia berwudu setiap masuk waktu sholat setelah mencuci kemaluannya dan menutupnya dengan sehelai kain. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW kepada Fatimah binti Abu Hubais. Kemudian berwuduklah di setiap waktu sholat, lalu dirikanlah sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Kedua, mengakhirkan sholat zuhur sampai mendekati waktu asar, lalu ia mandi dan berwudu, kemudian ia sholat zuhur dan asar. Cara ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada Himna binti Jahshin, kalau engkau mampu mengakhirkan sholat zuhur dan mempercepat sholat asar, maka mandi dan dirikanlah 2 sholat tersebut dengan menjamak keduanya. Demikian pula engkau mengakhirkan sholat maghrib mendekati waktu isya, lalu engkau mandi kemudian menjamak sholat maghrib dan isya, maka lakukanlah. Dan engkau mandi sebelum melaksanakan sholat fajar, dan berpuasalah jika engkau mampu melakukannya. Hadis riwayat Abu Daud. Ia mandi setiap kali hendak melaksanakan sholat. Hal ini didasarkan pada hadis Ummu Habibah, di mana ia pernah istihadah selama 7 tahun. Kemudian ia bertanya kepada Rasulullah SAW dan beliau memerintahkan kepadanya untuk mandi, dan ia pun mandi setiap kali hendak melaksanakan sholat. Hadis riwayat Bukhari. Jika darah seorang wanita terus menetes karena sebab tertentu, seperti setelah menjalani operasi rahim, maka ada 2 kemungkinan, yaitu pertama, jika tidak ada kemungkinan darah tersebut adalah darah haid, dalam hal ini wanita tersebut tidak dianggap sebagai istihadah. Ia tetap diharuskan berwudu dan melaksanakan sholat pada waktunya, karena darah tersebut adalah darah penyakit. Kedua, jika ada kemungkinan ia haid, dalam hal ini ia dianggap sebagai istihadah. Adapun hal yang menjadi catatan adalah ulama membolehkan jima bagi wanita istihadah, karena secara syariat tidak ada dalil yang melarang. Nifas. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama bahwa nifas adalah darah yang keluar dari rahim wanita setelah melahirkan. Masanya rata-rata 40 hari dan terkadang kurang dari itu. Jika berhenti, maka wajib bagi seorang wanita untuk mandi dan sholat. Beberapa masalah seputar nifas. Pertama, jika seorang wanita melahirkan namun ia tidak melihat darah nifas, kasus seperti ini sangat jarang terjadi, maka ia cukup berwudu lalu ia sholat. Ia tidak diharuskan mandi. Kedua, jika darah nifasnya tetap keluar setelah hari ke-40 dan kebiasaan nifasnya adalah 40 hari dan ia telah melihat tanda-tanda berhentinya darah nifas, maka ia menunggu sampai berhenti. Namun jika lewat dari hari ke-40 sementara tanda-tanda bersih belum terlihat, maka darah tersebut dianggap darah istihadah. Darah nifas hanya ditentukan jika wanita melahirkan janin yang telah berbentuk manusia.
Namun jika darah keluar akibat keguguran dan janinnya belum berbentuk manusia, maka ada 3 kemungkinan dalam hal ini, yaitu A. Janinnya keluar sebelum berumur 40 hari. Darah tersebut dianggap darah penyakit. Ia cukup mandi lalu sholat atau puasa. B. Jika janinnya telah berusia lebih dari 80 hari, maka ia dianggap darah nifas. C. Jika janinnya berusia berada antara 40 dan 80 hari, maka dilihat jika janinnya telah berbentuk manusia, maka darahnya dianggap darah nifas. Namun, jika janinnya belum berbentuk manusia, maka darahnya bukan nifas. Jika belum berbentuk, maka ia darah penyakit. Setelah melakukan kajian panjang dan detail, ulama menegaskan bahwa diharamkan pada saat haid dan nifas beberapa hal, terutama jima. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah kotoran. Maka hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita haid, dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang mensucikan diri." Al-Baqarah ayat 222. Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang artinya, "Silahkan lakukan apa saja kecuali senggama." Hadis riwayat Muslim. Seorang suami yang menggauli istrinya yang sedang haid, maka ia berdosa dan wajib membayar kafarat dalam kurung denda. Demikian pula sang istri jika ia dalam keadaan ridho. Besarnya kafarat atau denda yang dibayarkan adalah senilai 1 dinar atau setengah dinar. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang seorang suami yang bersetubuh dengan istri yang sedang haid, beliau bersabda, hendaknya ia bersedekah dengan 1 dinar atau setengahnya. Hadis riwayat Muslim. 1 dinar setara dengan 4,25 gram emas. Seorang suami dilarang menggauli istrinya sebelum ia mandi wajib, walaupun darah haidnya telah berhenti. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci." Al-Baqarah 222. Maksudnya dari darah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya yang artinya, apabila mereka telah suci. Al-Baqarah ayat 222, maksudnya mandi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman selanjutnya yang artinya, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Al-Baqarah 222, maksudnya bersenggama. Wanita yang sedang haid diharamkan baginya untuk sholat. Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang artinya, jika engkau mulai kedatangan haid, maka jangan engkau sholat. Namun jika telah berhenti, maka bersuci dan mandilah, lalu dirikanlah sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Di antara rahmat Allah bagi wanita, mereka tidak diwajibkan mengulangi sholat setelah berakhirnya masa haid. Aisyah radhiyallahu anha, tak kala ia ditanya tentang hukum mengqadha salat dan puasa bagi wanita haid, ia berkata, kami juga dulu haid dan kami diperintahkan untuk mengqadha atau mengganti puasa, tapi kami tidak diperintahkan untuk mengganti salat. Jika seorang muslimah bersih dari haidnya dan ia masih bisa melaksanakan 1 rakaat penuh, maka ia wajib melaksanakan sholat wajib di waktu ia suci. Namun jika tidak cukup waktunya, maka ia tidak wajib melaksanakannya. Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendapati 1 rakaat sempurna, maka ia dianggap telah mendapatkan salat secara sempurna.
Muttafaq alaih. Dilarang berpuasa bagi wanita haid dan nifas. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, bukankah kalau mereka sedang haid dilarang sholat dan puasa? Mereka berkata, iya. Hadis riwayat Bukhari. Apabila wanita haid telah bersih sebelum waktu fajar, lalu ia berpuasa, maka puasa sah walaupun ia mandi setelah waktu fajar, menyentuh mushaf Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, tidaklah menyentuh kecuali hamba-hamba yang disucikan. Al-Waqiah ayat 79. Dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, dilarang menyentuh mushaf kecuali seseorang dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta. Tawaf mengelilingi Ka'bah. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika ia sedang haid, yang artinya, kerjakanlah apa yang dikerjakan oleh orang yang sedang berhaji, kecuali tawaf di Ka'bah, sampai engkau bersih dari haid. Muttafaq alaih. Dan hadis Ibnu Abbas, ia berkata, manusia diperintahkan untuk melakukan tawaf wada selain wanita haid. Muttafaq alaih. Berdiam dalam masjid kecuali hanya lewat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengerjakan sholat sedang kalian dalam keadaan mabuk, sampai kalian mengerti apa yang kalian ucapkan, dan janganlah kalian hampiri masjid sedang kalian dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja sampai kalian mandi. An-Nisa ayat 43. Dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya melarang wanita haid dan orang yang sedang junub masuk dan tinggal dalam masjid. Hadis riwayat Abu Daud. Dilarang bagi para suami mentalak istrinya saat ia sedang dalam keadaan haid. Diharamkan bagi sang suami mentalak istrinya dalam keadaan haid. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, hai Nabi, apabila kamu hendak menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. At-Tolak ayat 1. Maksudnya di saat mereka sedang dalam masa iddah ketika ditolak. Fenomena ini terus terjadi sekalipun telah jelas pelarangan dan kebid'ahannya. Para ulama juga melarang wanita yang sedang haid berdiam di tempat pelaksanaan sholat id. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hendaknya mereka wanita haid menjauh dari tempat sholat. Muttafaq alaih. Namun disunahkan bagi wanita yang sedang haid untuk keluar pada hari Id untuk mendengarkan khutbah.